Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, NIM 2162201259, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuesioner saya yang berjudul Studi Perilaku dan Prevensi Penggunaan Aplikasi TikTok. Pendahuluan. TikTok adalah platform media sosial berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendek dengan durasi mulai dari beberapa detik hingga 3 menit. Aplikasi ini diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok ByteDance pada tahun 2016 dengan nama asli Douyin untuk pasar domestik Tiongkok. Versi internasionalnya kemudian diluncurkan pada tahun 2017 dengan nama TikTok. Selanjutnya, identifikasi. Yang pertama, menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap pola perilaku dan gaya hidup pengguna. Dan yang kedua, menganalisis sejauh mana aplikasi TikTok berkontribusi terhadap perkembangan kreativitas dan personal branding penggunanya. Selanjutnya, dari data demografis yang saya dapat, responden dengan usia di bawah 17 tahun dengan persentase 2,3%, usia 18-25 tahun 72,7%, usia 26-40 tahun ada 22,7%. Dan untuk data jenis kelamin responden terdapat perempuan dengan persentase 40,9% dan laki-laki dengan persentase 59,1%. Selanjutnya, ada data responden yang saya dapatkan dari jenis pendidikan dan juga pekerjaan. Untuk responden pendidikan terdapat sarjana atau diploma dengan persentase 25% dan SMA atau SMK dengan persentase 75%. Dan untuk jenis pekerjaan terdapat responden dengan pekerjaan sebagai wirausaha dengan persentase 6,8%, pelajar atau mahasiswa 9,1%, dan karyawan dengan persentase 84,1%. Selanjutnya, data responden dengan klasifikasi penggunaan dan juga rata-rata waktu yang digunakan saat bermain aplikasi TikTok. Dari data responden yang saya dapat, terdapat pilihan tidak pernah dengan persentase 9,1%, jarang 9,1%, setiap hari 50%, dan kadang-kadang dengan persentase 31,8%. Dan untuk rata-rata pengguna aplikasi TikTok dari data responden yang saya dapatkan, terdapat pilihan kurang dari 30 menit dengan persentase 47,7%, 30-60 menit 20,5%, 1-2 jam 22,7%, lebih dari 2 jam dengan persentase 9,1%. Selanjutnya, data responden yang saya dapatkan mengenai penggunaan aplikasi TikTok dan preferensinya. Yang pertama, saya merasa TikTok adalah aplikasi yang menghibur. Dari beberapa pilihan yang saya buat, terdapat responden setuju dengan persentase 52,3%, sangat setuju 38,6%, dan tidak setuju dengan persentase 4,5%. Dan untuk pertanyaan di sampingnya, TikTok membantu saya mendapatkan ide-ide kreatif. Terdapat responden dengan pilihan setuju dengan persentase 56,8%, sangat setuju 34,1%, dan tidak setuju dengan persentase 4,5%. Selanjutnya, ada data responden yang saya dapatkan mengenai fitur dan pengalaman pengguna, yaitu saya menggunakan TikTok sebagai sumber belajar. Dari data tersebut terdapat responden setuju dengan persentase 59,1%, sangat setuju 22,7%, tidak setuju 13,6%, dan sangat tidak setuju dengan persentase 4,5%. Dan untuk pertanyaan di sampingnya, saya merasa fitur di TikTok sudah cukup lengkap untuk membuat konten menarik. Dari data tersebut terdapat responden dengan pilihan setuju dengan persentase 59,1%, sangat setuju 25%, tidak setuju 2,3%, sangat tidak setuju dengan persentase 13,6%. Selanjutnya, ada data responden yang saya dapatkan mengenai dampak penggunaan TikTok.
yaitu penggunaan TikTok membuat saya lebih produktif dalam keseharian. Dari data tersebut terdapat responden dengan pilihan setuju dengan persentase 47,7%, sangat setuju 6,8%, tidak setuju 34,1%, dan sangat tidak setuju dengan persentase 11,4%. Dan untuk pertanyaan di sampingnya, saya merasa waktu yang saya habiskan di TikTok cukup berlebihan. Dari data tersebut terdapat responden dengan pilihan setuju dengan persentase 40,9%, sangat setuju 13,6%, tidak setuju 29,5%, dan pilihan sangat tidak setuju dengan persentase 15,9%. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.